Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Fadli Abdillah ST. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode ke-6 tahun 2023. Di sini saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan membuat video pembelajaran. Nomor ujian saya adalah 2023-626638. Nomor UKG saya 2019-00697068. NIM PPG saya 23980123449. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, hari ini kita akan melakukan pembelajaran materi baru. Tapi sebelum kita melakukan pembelajaran, lebih baiknya kita melakukan doa, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, untuk doa saya minta disiapkan dulu ketua, lalu kita berdoa. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, tapi terlebih dahulu karena kita hari ini ada praktikum, saya minta kalian scan barcode yang ada di depan untuk mengunduh modul praktikum. Di situ di depan kalian sudah saya sediakan tablet dan keyboard Bluetooth, bisa kalian gunakan untuk scan ini dan untuk praktek kita ke depannya. Oke, sambil kita scan modul praktikum, saya mau absensi dulu ya. Adrian ada? Avandi ada? Andini ada? Arwanda ada? Alfa ada? Oke, hadir semuanya ya. Oke, sudah bisa download modulnya semuanya? Silakan di-scan semuanya. Hari ini kita mau membahas tentang materi metode post dan get pada pengiriman data. Tapi terlebih dahulu saya mau buat games dulu, mau nggak? Sebelum kita mulai, supaya lebih fresh lagi ya kan? Jadi saya mau bagiin ini ke masing-masing kelompok satu pulpen. Silahkan. Oke. Oke. Oke, saya minta pulpennya itu taruh di tengah. Yang bisa menjangkau ke kalian semua. Pak, permainannya gimana, Pak? Permainannya gimana, Pak? Permainannya simple. Ya kan? Permainannya adalah ketika saya bilang claps, kalian tepuk tangan gini. Ketika saya bilang boom, kalian pukul mejanya 2 kali. Ketika saya bilang take, kalian ambil pulpennya berebutan. Siapa yang ngambil itu yang menang. Yang berhasil ngambil, dia tidak ikut lagi dalam permainan. Pak, misal nih Pak, saya claps tapi saya ambil. Gimana? Kamu silahkan berdiri dulu. Sambil ikut permainan. Paham? Kita bisa mulai? Oke. Claps. Claps. Oke, kakak berdiri. Kakak berdiri. Kakak berdiri. Oke. Boom. Boom. Claps. Oke, kakak berdiri. Tapi kakak udah gini. Oke. Tag. Loh, kenapa pelan-pelan bang? Kakak, siapa ini berhasil ngambil? Ya ambil aja nggak apa-apa. Siapa yang berhasil? Oke, abang nggak ikut dalam permainan lagi. Oke, taruh lagi. Siapa yang berhasil tadi angkat tangan? Oke, yang berhasil dapat nggak ngikut lagi ya?
Kita lanjut ya. Boom. Boom. Take. Oke, siapa? Oke, kakak Dudu nggak ikut lagi. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Claps. Claps. Take. Oke, habis. Sudah semua? Tinggal berapa orang? Satu lagi. Sudah semua. Berarti yang kalah siapa? Angkat tangan. Tepuk tangan untuk yang kalah. Ayo semangat. Ayo lagi. Sebelumnya kita sudah bahas tentang teknologi aplikasi web server, ya kan? Oke, sebelumnya itu kalian itu praktikum menggunakan laptop, benar kan? Sekarang kita buat inovasi menggunakan tablet ukurannya 7 inci untuk melakukan praktikum. Apa aplikasi yang kita gunakan di situ? Akun untuk apa? Mengcoding. Selanjutnya apa? KSW untuk apa? Mengaktifkan web servernya, database servernya dan sebagainya, ya kan? Satu lagi apa? Explore itu adalah tools yang kita gunakan untuk mengumpulkan tugas nanti, ya kan? Oke, udah ngerti ya? Jadi sebelumnya kita praktikum itu waktu kelas 2, kalian praktikum menggunakan laptop, kita buat inovasi menggunakan smartphone. Untuk apa? Smartphone ini lebih fleksibel, ya kan? Bisa praktek di dalam kelas. Oke. Kita masuk dulu ke materi method post dan get. Saya mau tanya dulu, kalian pernah dengar nggak tentang form pengiriman data pada pemrograman web PHP? Pernah dengar nggak? Tag HTML yang digunakan untuk mengirimkan data, bukan hanya sebuah tapi banyak data, ya kan Bang? Benar. Ada lagi? Pak, form itu kayak registrasi ya Pak. Misalnya kami mau daftar ke Facebook, kan ada formnya kan? Itu enggak? Benar enggak itu? Benar. Ya seperti itulah yang bakal kita bahas hari ini. Form itu ada juga namanya metode, abang kakak. Apa itu metode? Pernah dengar? URL link. Kalau URL link itu adalah dia alamat dari sebuah website, Bang. Bagus. Tepuk tangan tuh Bang Arwanda. Bagus. Gak apa-apa. Metode ini ada pernah dengar? Metode pengiriman data? Di kelas 2 pernah dengar nggak tentang post dan get? Pernah? Pernah kan? Kan berbeda, keduanya itu digunakan untuk metode pengiriman data. Oke, kita masuk aja langsung. Apa sih Pak sebenarnya form pengiriman data? Form pengiriman data adalah elemen yang digunakan, yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna dan mengirimkannya ke server untuk diproses. Jadi kita sebagai klien menggunakan form ini untuk mengisikan data. Betul kata Bang Satya. Bahwasannya Pak untuk ngumpulin data Pak, lalu dikirimkan ke server untuk diproses. Selanjutnya adalah metode pengiriman data. Apa itu metode pengiriman data? Metode pengiriman data adalah metode pengiriman data dari klien ke server dengan menggunakan request protokol HTTP. Apa itu Pak? Yaitu tadi metode yang 2 tadi itu, ada post, ada get. Itulah yang digunakan untuk mengirimkan datanya. Jadi ada metode yang dikirimkan dari kita form tadi dikirimkan ke server, itu ada metodenya. Yaitu post dan get melalui request protokol HTTP. Pak, hari ini apa sih tujuan kita belajar ini? Tujuannya adalah untuk memahami. Kalian itu diminta untuk memahami konsep dari metode post dan get. Jadi nanti saya jelaskan apa perbedaannya, apa sih post dan get itu Pak. Lalu yang kedua, kalian tuh setelah bisa paham, kalian bisa mengaplikasikannya dengan melakukan pengkodingan itu. Jadi kalian diminta dapat melakukan pengaplikasian konsep metode post dan get pada form pengiriman data pemrograman web melalui ada proyek Kak. Jadi ada proyeknya itu form registrasi. Itulah tujuan kita. Pak, gimana cara kerjanya Pak? Cara kerjanya saya rasa kalian udah pernah dengar semuanya, ya kan? Contoh kalian bikin Facebook, kalian masukkan data, ya kan? Lalu klik registrasi. Setelah diklik registrasi, nanti muncul selamat Anda berhasil registrasi Facebook, ya kan? Sama di sini, inilah cara kerjanya.
Kalian dari web browser memasukkan data dari sebuah form, lalu kalian klik submit atau kirim. Setelah itu dilakukan pengiriman data dengan metode yang telah ditentukan nantinya. Setelah itu dikirim, masuk dia ke server, lalu server memberikan respon ke web browser. Gitu dia cara kerjanya. Paham? Paham. Pak, form itu apa Pak pada HTML? Tadi Abang tadi bilang Pak, form itu adalah tag HTML, ya kan? Jadi form itu adalah salah satu tag HTML yang digunakan klien untuk mengirimkan data ke server melalui metode post dan get dengan memasukkan data. Apa datanya Pak? Ya ada lagi yang disebut tag input. Tag input itulah tempat kita untuk memasukkan data. Di mana tag input itu ketika dia mau dikirimkan ada tag juga berupa button atau input submit untuk melakukan request pengiriman datanya. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi kayak mana Pak bentuknya? Ini dia. Ini formnya. Lalu di sini ada metode, ada atribut metode, yaitu dipilihlah mau metode apa, metode post atau get tadi, lalu di-actionkan ke halaman yang ingin diproses. Contoh nih, saya masukkan data di sini, namanya adalah misalnya Satya. Saya klik submit, lalu saya kirimkan datanya, lalu diterima. Ketika ditampilkan, data yang kamu masukkan adalah Satya. Paham sampai di sini? Paham? Lanjut? Lanjut, kita praktekkan, ya kan? Oke, sebelum praktek ada yang mau bertanya? Ada? Jelas? Jelas ya, cara kerjanya sudah jelas. Gimana cara menerapkannya, konsepnya udah dapat? Sudah paham semuanya? Oke, selanjutnya kita masuk ke praktikum. Oke, saya minta buka tabletnya semua. Ya kan? Dalam pengkodingan di modul ajar udah saya bagikan modul ajarnya, benar kan? Oke, saya buka dulu modul ajarnya. Oke. Modul praktikum kita yaitu ada dua aplikasi yang penting di sini, ya kan? Yang pertama adalah KS Web, yang kedua adalah Alcode. Langkah pertama apa yang dilakukan? Kita buka KS Web-nya dulu, lalu pastikan dulu KS Web-nya udah aktif atau belum. Gimana Pak caranya? Caranya ya gampang, kita buka KS Web-nya. Ini dia kan logonya kan? KS Web, kelihatan? Klik KS Web-nya, lihat punya saya sudah hidup atau masih mati? Tahu dari mana? Arah tombolnya sebelah lalu lihat Apache-nya, statusnya on ya kan? Lalu MySQL-nya on, FTP-nya on. Udah Pak sampai sini, udah sampai PHP-nya on, udah. Berarti KS Web kita sudah jalan. Lalu selanjutnya apa? Kita mau coding kan? Kita coding pakai apa? Alcode. Pak gimana Pak cara pakai Alcode? Ya kan, bener kan? Caranya gimana? Buka dulu Alcode-nya. Oke, caranya kita buka dulu semua filenya. Ada get.html, get.php, post.html, post. Yang pertama kita memasukkan script get.html dulu, ya kan? Di situ sudah ada modulnya yang saya bagikan, bener kan? Mana Pak modulnya ini, ya kan? Cari di situ ada file get.html. Mana dia Pak? Ini dia get.html-nya. Di sini ada skripnya, benar kan? Tinggal kalian tab, lalu tahan di blok sampai tutup HTML-nya, lalu Ctrl C atau tab, tahan, Ctrl lalu pilih copy. Ini saya copy lalu masukkan di sini, Ctrl V. Pak, ini udah Pak? Belum, diperbaiki Bang, ya kan? Yang ada petik duanya ini diperbaiki. Jadi seperti ini. Jadi supaya apa? Supaya tidak terjadi paham sampai di sini? Oke, silakan kerjakan semuanya. Gampang ya? Sudah.
Bisa ya? Sulit? Coba. Oke, lanjut ya. Oke, sudah bisa gampang ya? Oke. Oke, coba perhatikan lagi ke depan bisa. Oke, sekarang kita mau bikin filenya get.php-nya ya kan? Lihat, di sini actionnya adalah get.php, bener kan? Berarti selanjutnya file yang mau kita kerjakan adalah get.php. Pak, di mana ini Pak? Sama. Di modul tadi sudah saya sediakan skripnya. Sama seperti yang tadi, yang ada petik 2-nya diganti, diperbaiki dengan petik 2 yang ada di keyboardmu. Bisa buatnya? Coba praktekkan. Silahkan kalian boleh berdiskusi ya. Antar kelompok ini sudah saya buat duduknya secara berkelompok supaya gampang kalian praktikumnya, diskusinya. Coba gampang ya, bisa ngikutinnya ya. Oke, Pak, setelah kita coding gimana cara menjalankannya? Bener kan? Iya kan? Pak, cara menjalankannya itu tinggal kita buka aja. Mana tadi? Kita buka KS Web-nya. Sudah? Lalu di sini kan ada Apache, bener ya? Ada yang port 8000 menuju ke HT. Bener kan? HTDocs. Tap aja atau diklik localhost port 8000-nya. Perhatikan semuanya. Lalu muncul seperti ini kan? Bener kan? Lalu selanjutnya adalah kita edit. Kita buka apa foldernya tadi? Latihan 1, enter. Apa yang mau kita coba dulu? Get, ya kan? Buka file get-nya, lalu kita masukkan nih namanya. Siapa nih namanya? Satya ya, saya buat. Atau Fadil ya. Fadil misalnya. Lalu saya klik kirim, lihat. Klik kirim. Berhasil? Data berhasil dikirimkan, data yang kamu masukkan adalah Fadil. Inilah data yang dimasukkan tadi. Ya kan? Lihat di atas URL-nya, kelihatan nggak tuh? Get.php tanda tanya nama sama dengan Fadil, and kirim sama dengan Oke, inilah untuk postnya, bener kan? Get-nya. Pak, untuk postnya gimana? Oke, kita coba yang di getnya. Buka tab baru, lalu kita buka langsung aja ya, nggak usah dari situ. Localhost 8000. Lalu buka latihan 1, lalu yang dibuka file keduanya post HTML. Kita masukkan namanya sama Fadil, lalu klik kirim. Berhasil? Berhasil. Apa bedanya di sini URL-nya, lihat. Oh, kosong bersih ya kan? Benar kan? Yang ini? Ada. Jadi apa perbedaannya? Ini lihat. Ketika saya enter aja nih, lihat. Saya F5 nih. F5 muncul pesan nggak? Saya refresh, muncul pesan nggak? Nggak. Kalau ini saya refresh, muncul pesan. Muncul apa? Konfirma. Klik lanjutkan. Sudah. Ini kalau saya copy nih filenya. Nih, saya copy skripnya. Saya buka di sini. Masih muncul si Fadil kan? Kalau yang post nih saya copy nih skripnya. Linknya. Yang post saya pastekan di sini, enter. Mana? Ada datanya? Gak ada kan? Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari praktek kita ini? Kalau get, oke. Selanjutnya dapat mengirimkan berbagai jenis data seperti gambar file tadi yang sudah saya jelaskan, ya kan? Bisa mengirimkan file gambar, Word, zip dan sebagainya. Gak harus teks dia. Paham? Oke, Pak, kelemahannya apa? Pertama, data itu nggak bisa disimpan pada history. Itu nggak bisa, itulah kelemahannya. Yang kedua, data tidak dapat di bookmark. Udah tahu kan, bookmark itu disimpan sama. Tidak dapat disimpan, ditandai. Yang ketiga, karena dianggap sebagai data sensitif, maka ketika kita merefresh browser, akan muncul konfirmasi. Tadi udah kita coba ya. Kita F5, muncul konfirmasi, ya kan? Jadi inilah kelemahannya. Jadi ketika kita refresh, dia nggak bisa munculin data, dia harus konfirmasi dulu.
Paham sampai di sini? Paham? Ada pertanyaan? Pak, tapi metode pos itu lebih private gitu ya Pak? Benar, metode pos itu lebih private. Jadi data yang kita kirimkan itu dianggap sensitif dia. Jadi dia itu lebih safety juga. Paham ya Kak? Ada lagi pertanyaan? Jelas? Jelas? Clear? Oke, kalau clear, terima kasih semuanya. Kita lanjut ke tugas kelompok. Tugas kelompoknya gimana Pak? Kelompoknya udah saya tentukan nih kan? Udah kita tentukan. Yang duduk di sini aja nih. Inilah kelompoknya. Apa Pak tugas kelompoknya? Coba kalian scan dulu LKPD-nya. Sudah. Kalau nanti sudah selesai nih ngumpulkan semuanya, kalian dipersilakan untuk mempresentasikan. Kalau kalian berani maju nih, ada nilai tambah untuk kalian. Paham? Oke, silahkan buka LKPD-nya biar saya jelaskan. Pertama, simpan tugas ke dalam folder dengan nama kelompok ya. Ingat ya, nama kelompok. Lalu upload tugasnya melalui file FTP ke alamat yang telah tentukan. Nanti saya kasih alamatnya. Lalu user password FTP-nya itu adalah siswa. Selanjutnya tadi sudah saya jelaskan bahwasannya kelompok yang bersedia nampil akan diberikan nilai tambah. Di sini ada masukkan nama. Dengar ya Bang Kakak, LKPD ini diisi oleh mandiri masing-masing. Paham ya? Saya minta tampilannya gini, form registrasi, inputannya itu enggak nama lagi. Inputannya itu langsung inputan, tapi ada tampilannya di situ. Masukkan nama Anda. Bisa? Coba kalian browsing-browsing di internet gimana cara buatnya. Bisa ya? Bisa, kerjasama. Untuk tampilan PHP-nya gini, simple. Udah ada di situ, tinggal kalian lihat. Lalu setelah itu, kalian jangan lupa mengisikan pertanyaan di sini. Ada 4 pertanyaan. Jangan lupa diisikan, ini tugas mandirinya. Paham ya? Jadi isikan 4 jawaban ini yang kalian ketahui. Boleh diskusi Pak, boleh karena kan kalian berkelompok di sini. Tapi pengisiannya secara individual. Jelas? Saya kasih waktu 15 menit cukup? Cukup ya 15 menit ya? Bisa ya? Soalnya tugas kelompok kan? Iya kan? Bisa? Bisa, oke. Silakan dikerjakan. Silakan. Oke, lanjut. Bang, bisa? Ya. Sah, Abang keyboardnya bisa kan? Bisa, oke. Oke, silakan isikan. Boleh kerjakan praktiknya dulu. Oke, yuk kita kumpulkan yuk tugasnya yang udah siap. Gimana caranya, Pak? Oke, yang ngumpul 1 orang juga nggak apa-apa di kolektif ya. 1 orang aja nggak apa-apa. Bisa kita kumpulkan? Bisa ya. Oke, caranya adalah kalian bisa buka aplikasi namanya Explore. Ada nggak di situ teman kalian? Ini dia logonya, Explore, ya kan? Di tab atau dibuka aplikasi Explore-nya. Sudah, di sini sudah ada belum folder tugas namanya? Sudah ya. Jadi saya minta pastikan dulu alamat dari IP-nya itu sama dengan alamat ini. Inilah alamat server saya. Sudah sama semuanya? Sudah ya? Oke, kalau sudah sama, kalian bisa masukkan folder. Paham? Silakan dikumpulkan. Ini saya sambil cek-cek. Oke, kelompok 4 sudah masuk. Oke, saya cek. Sudah semua ya? Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah. Sekarang saatnya kita presentasi. Oke, semuanya taruh tangannya di meja. Yang mau kelompoknya maju angkat tangannya. Yang paling banyak angkat tangan itu yang saya tunjuk. Bisa? Bisa ya?
Ini kalau saya nih Pak, misalnya semua tanda angkat tangan Pak, saya pilih salah satu aja yang menurut saya yang boleh lah gitu. Bisa? Bisa ya? Bisa? Bisa maju? Oke. Oke, bisa? Bisa ya? Bisa? Oke. Siapa yang Oke, yuk perhatikan semuanya. Siapa kelompoknya yang mau maju? Angkat tangannya. Oke. Abang bisa? Maju ke depan? Bisa? Kita coba aja dulu, oke? Silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok. Siap, lanjut. Registrasi Mingit HTML siapa? Oke, yuk. Perkenalkan dulu Kak namanya walaupun udah kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelaskan tagnya. Di sini saya ingin menjelaskan registrasi HTML. Jadi yang pertama itu dalam registrasi kita buat strukturnya. Bentar kak. Maaf ya, pakai mic biar dengar ya kan. Maaf ya. Oke, yuk. Jadi di dalam registrasi itu kita buat dulu strukturnya. Di dalam struktur itu pertama ada HTML, di dalam HTML itu ada head, di dalam head itu ada title, dan di bawah head itu ada body. Lalu di bawah body itu kita buat H2, H2 itu judulnya. Di dalam H2 itu kita buat form pengiriman data method get. Lalu di bawah H2 itu kita buat formnya. Di dalam form itu ada actionnya. Di dalam action itu ada value-nya kirim get PHP. Lalu di bawah form itu, setelah itu kita buat inputnya. Inputnya itu yang pertama kita mau buat name-nya itu nama. Jadi type-nya itu kita buat teks dan placeholder-nya itu nama. Lalu setelahnya kita buat BR-nya, dan di input kedua itu mau kita buat username. Di dalam username itu ada kita mau buat tipenya itu teks, name-nya itu username, dan placeholder-nya username. Lalu kita buat BR-nya. Di input ketiga mau kita buat password. Tipenya itu password, name-nya itu PW, placeholder-nya itu password. Lalu kita buat lagi BR-nya. Di input keempat itu mau kita buat email. Tipenya itu email, name-nya email, dan placeholder-nya email. Terakhirnya itu ditutup sama dengan tanda tanya kurung siku. Itu gunanya untuk penutup dari sintaks PHP itu. Sekian saja dari presentasi saya. Lebih dari kalian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum diuji coba, ya kan? Uji coba, abang uji coba. Enggak, pakai aja nih. Uji coba, Bang. Yuk, perhatikan yuk. Mau diuji coba, yuk. Berhasil kan nih, ya kan? Oke, coba. Caranya itu dia kan di dalam folder tugas ya. Jadi 2 kali dia masuk folder tugas dulu, baru masuk folder kelompok kalian, ya kan? Ya. Tuh, tinggal diganti. Itu kan tengok ya di kasus itu udah nyala apa belum kasusnya? Oke, boleh. Itu kita tengok lah. Bisa. Nah, Oh, pada ke lanjut ya. Nah, kita masuk ke Google Chrome. Kita buka. Localhost. Gunakan itu namanya tugas dulu kan? Folder tugas. Yang lagi. Nama folder kalian? Kelompok berapa? 2. Oke, coba. Enter. Oke, mana? Buka gate-nya dulu, kirim gate. Kita registrasi gate. Oke, coba masukkan. Ini saya masukkan nama ya. Yang pertama saya coba masukkan nama saya. Ambil. Sebenarnya
Terus passwordnya kita buat password aja. Nah, emailnya kita buat emailnya. Nah, misalnya ini. Nah, ini buat teleponnya kita masukkan. Oke, Baru kirim. Kita kirimkan. Oke, tepuk tangan. Bagus, bagus. Oke, berikutnya. Coba yang file kedua buka bang, file kedua, tab baru bang, tab baru. Tab baru. Coba kakak. Kakak. Ya, kakak. Gantian. Coba. Senyum kakak, jangan lemes saja. Yo, berhasil tepuk tangan. Oke, coba kita lihat linknya. Di sini kirimin posnya ya kan, tidak menunjukkan data yang dikirimkan. Sedangkan lanjut agak mana file keduanya? File keduanya tadi apa? Bantu bang. Oke, ini dia. Kalau dikirim ya di sini muncul data yang dikirimkan, ya kan? Tadi yang kita bilang ini URL utamanya kirimin get PHP tanda tanya dipisahkan, di mana key-nya itu nama, value-nya Fadil. Kalau dia lebih dari satu dipisah key-nya itu dengan n, benar kan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Selamat nilai tambahan. Oke, silakan dulu. Silakan ditutup dulu bang. Tutup dulu. Oke, sekian kesempatan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai pertemuan kita hari ini, ya kan? Oke, kita rangkum dulu apa yang kita dapatkan hari ini, ya kan? Oke. Jadi dari pembelajaran kita hari ini kita sudah dapat konsep tentang form, metode get dan form pengiriman data, yaitu di mana dalamnya ada dua metode, yaitu metode post dan metode get. Ya kan? Di mana perbedaannya tadi sudah dijelaskan dan kalian sudah paham, ya kan? Kalau dia get, data yang dikirimkan akan kelihatan di URL. Benar kan? Kalau dia metode post, datanya tidak kelihatan. Kelebihannya apa? Kalau get, kelebihannya adalah datanya bisa berulang kali kita panggil. Benar kan? Sedangkan post tidak bisa. Kalau get, datanya bisa kita simpan di web browser. Kalau post tidak. Iya kan? Gitu kan? Kalau dia kelemahannya untuk si get, itu tadi kelebihannya. Ya kan? Kalau kelemahannya adalah kalau dia get, data yang dikirimkan tidak aman. Ya kan? Dan datanya bisa dimanipulasi ketika dikirimkan. Benar kan? Sedangkan post itu tidak bisa. Kenapa? Datanya itu tersembunyi waktu dikirimkan. Ya kan? Kalau get, kelemahannya apa? Kalau ngirimkan data, dia nggak bisa besar dan datanya yang dikirimkan hanya bentuk teks. Benar kan? Sedangkan kalau post, data yang dikirimkan itu tidak hanya huruf teks, tidak hanya teks, tapi bisa berbentuk gambar, berbentuk file dan sebagainya. Ya kan? Dan data yang dikirimkan dapat berupa data yang besar. Pertanyaannya adalah mana yang lebih cocok ketika kita buat file registrasi ini? Kita menggunakan metode get atau metode post? Kenapa dia metode post lebih cocok untuk registrasi? Karena data yang dikirimkan adalah data sensitif. Username, password, email kita, nama kita itu adalah data sensitif. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Jelas? Clear ya? Oke, saya mau kita semangat dulu. Kita yel-yel kita dulu, ya kan? Boleh? SMK bisa. SMK hebat. Sumut mantap semuanya. Gak ada pertanyaan ya? Oke, saya mau kasih cerita sedikit untuk kalian. Boleh? Saya mau cerita tentang filosofi pensil. Pensil tahu ya? Udah pernah megang semua ya? Oke, pensil itu sebelum diraup gimana bentuknya? Tumpul. Sebelum diraup itu dia nggak bisa diapa-apain, hanya bisa pegang. Ya kan? Tapi ketika dia semakin diraut,
semakin tajam, semakin banyak fungsinya. Benar kan? Apa fungsinya? Bisa untuk menulis, ya kan? Bisa apa lagi? Gambar, melukis dan sebagainya, ya kan? Kalau dia belum diraup, pensil itu tidak bisa diapa-apain. Sama kayak kalian. Kalian kalau tidak mau mengasah diri kalian, kalian tidak akan bisa memunculkan kemampuan kalian. Paham kan? Jadi ketika pensil itu diraup menjadi sebuah yang bentuknya tajam, maka dia bisa digunakan. Sama ketika kalian belajar di sini, inilah proses kalian diraup sehingga kalian tajam dan kalian bisa memanfaatkan ketajaman pikiran kalian itu untuk masa depan pekerjaan kalian nanti. Paham semuanya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau begitu silakan kita isi dulu refleksi ya. Boleh? Oke, yuk. Scan lagi. Pokoknya kita scan terus nih. Scan. Barcode refleksinya isikan ya. Jangan lupa isi namanya kalau ada isian namanya. Scan lalu isikan. Setelah itu baru kita selesai. Sudah, silakan diisi semuanya. Sudah selesai? Ada yang belum? Oke, silakan selesaikan. Oke. Udah ya? Good. Oke, hari ini kita belajar sudah mantap, sudah bagus. Kita gunakan tablet sebagai media pembelajaran kita untuk praktikum ya kan? Jadi tidak ada batasan kita dalam pembelajaran ini, ya kan? Jadi kita bisa menggunakan tablet itu sebagai media praktikum kita tanpa ada batasan waktu. Ya kan? Oke. Kalau begitu kita sudahi hari ini dengan menyiapkan kelas lalu berdoa. Berdoa dulu baru menyiapkan kelas. Boleh? Oke. Silakan Bang Ketua. Siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Hati-hati di jalan. Lihat ada sampah nggak di mejanya atau di bawah? Tolong dibawa ke luar. Boleh? Boleh. Hati-hati di jalan semuanya ya. Oke, silakan keluar. Boleh.